Jemaah yang dirahmati Allah, ketika rukun Islam ada 6. Yang pertama, antuk minabi billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjabal hajja ala man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amal shalih ahabbu ila Allah min 'ashri dzulhijjah. Al-hadits rawahu Bukhari wa Muslim. Hadratan muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah tokoh masyarakat, guru kita bersama yang kita hormati Ustaz Muhammad Sbedi, yang kita hormati guru kita bersama Ustaz Rafi Salimi. Beliau satu atap ya, tugas di SD tahun 3, banyak belajar dari beliau. Yang kita hormati sesepuh kita, Bapak Haji Subandi, Bapak Haji Mullah, Bapak Haji Hijab, insyaallah semuanya calon-calon haji. Tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, namanya mungkin kurang begitu paham, tapi insyaallah segenap jamaah Masjid Baitur Rahman, walaupun tidak akan rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim kerinduan kami yang Allah, insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pagi hari ini tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya kita bersimpuh sejenak di tempat yang terbaik, di tempat yang termulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur, alhamdulillah rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, yang ini merupakan kelestarian dari qada dan qadarnya Allah. Hari ini Allah satukan kita dalam rangka satu kewajiban sholat subuh berjamaah. Disusul kita berusaha sharing bersama, silaturahmi bersama, musyawarah bersama, yang insyaallah kumpulnya kita pada pagi hari ini lebih baik dari dunia seisinya. Tentunya harapan doa kita bukan pagi hari ini saja Allah kumpulkan kita bersama. Mudah-mudahan suatu saat nanti pun sebagian pagi hari ini Allah akan satukan kita kembali jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surga
Salawat ini senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita menyambutnya khususnya jamaah bapak ibu pemuda-pemudi Masjid Baitur Rahmat, insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ziarah ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti harapan doa kita semua benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat dia di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak ya. Kita musyawarah, kita sharing bersama jemaah yang dirahmati Allah. Ketika rukun Islam ada 6. Yang pertama, antuk minabi billah, meyakini sepenuh hati, dalam hati, diucapkan dengan lisan, diterjemahkan, dijaga dengan perbuatan, yakin seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Hakikatnya malaikatnya Allah benar-benar ada, bahkan yang mencatat amal kita baik buruk dan jelek, raqib sama hati. Lalu yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, yakin Allah menurunkan kitab. Yang keempat, Allah mengutus para nabinya, para rasulnya. Jadi rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah. Ada iman yang kelima, yaitu yakin adanya hari akhir. Itu pertama, alam akhirat adalah kematian, dan alam pertama adalah alam kubur, alam barzakh. Lalu yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah, termasuk pada hakikatnya hadirnya kita pada pagi ini sudah ada catatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada rukun iman yang keempat, yaitu yakin percaya terhadap nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Kira-kira nabi Allah ada berapa? 124.000 nabi, dikerucutkan lagi menjadi 313, dikerucutkan lagi menjadi 25, dikerucutkan lagi menjadi Rasul Ahmadul Azmi. Dalam aqidatul a'lam ada nadokan yang berbunyi tafsiru khamsatin wa ishrina lazim kullan kallafin wa haqqiq wa tani. Adapun perincian yang wajib diketahui dan wajib diyakinkan dalam hatinya seorang yang beriman, yakin percaya, wajib mengetahui atas 25 nabi dan rasul. Fahaqqiq wahdani, dengan senyata-nyatanya, seyakin yakinnya mereka. Dohirnya yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud,
mereka selalu diikuti. Terus wa Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, wa Ali, Ikhtada, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Hasan, Isa, wa Taha, Khatim, dan Qayyad. Yang terakhir di sini Taha itu adalah Nabi Allah Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya kita yakin dan percaya bahwa Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai jam berapa ini? Jam 6 siang. Nabi Ibrahim pas momentumnya. Hari ini kita sudah memasuki hari Dzulhijjah, hari yang kelima. Ternyata bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan Muharram yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada berbagai macam ibadah yang sangat sakral. Mulai dilihat dari bulannya, subhanallah. Ya, tidak ada hari yang lebih dicintai Allah ketika seorang hamba berbakti beribadah kepada Allah selain daripada Dzulhijjah. Pahala dilipat gandakan. Bahkan man shoma Arafata kafaratan kana kafaratan di sanatin madiyati wa kafaratan sanatin qablati. Barang siapa berpuasa di Arafah akan menghapus dosa 2 tahun. Dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Minimal 1 hari dan Arafah, suku pisang tarawih, suku pisang dari tanggal pertama. Kemarin sekarang sudah hari ke-5 ya, Ustaz baru ngomong. Masih ada tarawih sama Arafah. Bulan Dzulhijjah menjadi mulia. Lagi-lagi di dalamnya ada ibadah yang sangat sakral, yaitu ibadah haji. Kita doakan saudara-saudara kita khususnya dari negeri Indonesia, umumnya dari seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah hajinya Allah berikan cara kemudahan, pulang dengan selamat membawa haji yang mabrur, yang tidak lain dan tidak bukan al-hajj al-mabrur, laisa jaza illa jannah. Tidak ada haji yang mabrur kecuali balasannya adalah surganya Allah Subhanahu. Dan ternyata haji ini gak semua orang bisa kan, betul? Yang ternyata haji ini adalah panggilan sekaligus pilihan dari Allah untuk hambanya. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang kelihatan kaya raya, rumahnya seperti istana megah, mobilnya berjejer, mulai dari merek Lamborghini sampai Jaguar, tapi ternyata Allah belum panggil dia haji. Allah belum pilih dia untuk berhaji, maka gak berangkat, betul. Tapi berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang kelihatannya hidupnya sederhana, serba pas-pasan, tapi subhanallah mereka berangkat haji karena memang Allah panggil dan Allah pilih. Subhanallah, pada hakikatnya haji itu belajar mati.
ya, rumah yang bagus, harta ditinggalkan, istri yang cantik ditinggalkan, semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu, yang dipakai cuma kain kafan, kain ihram. Maka pada hakikatnya haji ini adalah belajar ikhlas menjadi orang mati. Tentunya bahagia. Pada hakikatnya haji adalah amanah yang harus dijaga sampai nafas yang terakhirnya. Apa tanda haji yang mabrur? Bertambah-tambah kebaikannya. Mudah-mudahan yang sudah haji Allah jaga kemakrurannya, yang belum insya Allah bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Lalu bulan Dzulhijjah jadi mulia, salah satunya ada peristiwa yang sangat sakral, yaitu peristiwa perintah Allah terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang berjuluk Khalil untuk mengorbankan putranya, menyembelih putranya. Diabadikan oleh Allah dalam surat Ya bunayya inni ara fil manami anni adbaruka fanzur madza tara. Allah qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ternyata salah satu nabi yang kaya raya, ya. Sehingga pada suatu ketika Nabi Allah Ibrahim qarraba al-fasahdi Sarsatu mi'ati baqaratin wa mi'ati badaratin fi sabilillah fata'ajjaba an-nas wal malaika wal jin wal iblis min dhalika. Faqala Ibrahim alaihi salam kullu ma tuqriba taqarrab tuqriba bihi laysa bi syai'in indi wallahi law kana li ibnin la'adba'annahu fi sabilillah wa taqarrabu bihi Allah Ta'ala. Subhanallah, Nabi Allah Ibrahim termasuk Nabi yang sangat kaya raya, sehingga pada suatu ketika bersama beliau menyembelih 1000 kambing, 300 sapi super, wa mi'atu badanatin dan 100 onta badana, onta super, fi sabilillah, yang semata-mata meluhurkan agama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berbagi kepada orang-orang fakir miskin. Nabi Allah Ibrahim, ada presiden sekarang, presiden korban sapi satu viral benar. Coba tuh kalau mau diviralkan Nabi Allah Ibrahim sekali menyembelih 1000 kambing, 300 sapi super, 100 onta badan, onta super. Kalau dikuruskan berpuluh-puluh miliar pada saat itu, bayangkan. Sehingga fata'ajjaba an-nas wal malaikah min dzalika. Bahkan ada keterangan wal jin wal ins, semua heran takjub. Manusia pada waktu itu, bahkan para malaikat, jin, iblis terheran-heran takjub. Kok ada hamba Allah yang seperti ini? Kok ada
Subhanallah, bayangkan. Faqala Ibrahim alaihissalam kullu ma qurriba bihi laisa bi syai'in indi. Ya, jangankan itu semua. Aku niatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, gak ada apa-apanya. Yang pada hakikatnya kita gak ada apa-apanya, karena itu adalah amanah, titipan dari Allah. Maka akan aku korbankan untuk menolong para fakir miskin. Jadi teramat ikhlasnya Nabi Allah Ibrahim sampai-sampai wallahi, jangankan 1000 kambing, 300 sapi, 1000 onta, wallahi law kana li ibn la'asbahannahu fi sabilillah wa taqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Jangankan itu semua, bukan sombong, bukan takabur, tidak, tapi teramat ikhlasnya Nabi Allah Ibrahim sampai-sampai dari dalam hatinya, luar dari mulutnya, seandainya aku punya seorang anak pun akan aku korbankan, akan aku beli demi meluhurkan agama Allah dan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring waktu, Nabi Allah Ibrahim adalah Nabi Allah, menyampaikan dakwahnya kepada umat, merasa sudah tua. Tentunya sampai saat itu belum punya keturunan. Kurang lebih umurnya adalah 86 tahun. Akhirnya satu ketiga Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Allah Rabbi ya Rabbi, berilah aku, berilah kami minas shalihin, keturunan yang soleh. Dari Ibrahim ini, ya, pada waktu itu Nabi Ibrahim 86 tahun. Istri pertama Siti Sarah agak hamil, umurnya juga sudah tua. Nabi Allah Ibrahim ini, ya, pada waktu itu merantau ke daerah Mesir. Ada raja yang zalim, tapi taubat, dia menghadiahkan kepada Nabi Allah Ibrahim wanita yang sangat cantik, namanya Siti Hajar. Istri muda, istri tua, malah senang nih dikasih. Siti Hajar, istri tua, malah mengizinkan, silahkan Nabi Allah Ibrahim nikahi Siti Hajar. Jadi yang menikahkan Siti Hajar itu apa sarannya? Siti Sarah. Ibu nyuruh laki kawin lagi, dan enak benar itu laki suruh kawin baik. Sebab benar, singkat cerita, Siti Hajar itu mengandung. Nanti ternyata Siti Sarah juga selang kemudian 14 tahun mengandung, melahirkan Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak. Subhanallah, ternyata dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim nanti akan lahir Nabi kita. Subhanallah, Allah selamatkan Nabi Nuh karena dalam 3 kasus ada Nabi Muhammad. Allah selamatkan itu Nabi Allah Ibrahim dari api karena dalam 3 bekasnya ada Nabi Muhammad. Sampailah nanti Nabi Muhammad. Subhanallah, akhirnya benar Siti Sarah, Siti Hajar melahirkan Ismail kecil. Dalam satu riwayat ada yang ngomong 7 tahun, ada yang 13 tahun, lagi lucu-lucunya, lagi asik-asiknya itu bocah, ya Allah.
Ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya ya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati hamma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Allah falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail sudah mampu berjalan, bisa menolong Ibrahim, ya, udah ngerti. Kalau untuk mampu berjalan ikuti Nabi Allah Ibrahim sudah mampu. Qala ya bunayya, Nabi Allah Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, semalam aku bermimpi anni atba'uka fanzur madza. Semalam aku bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu, mengorbankan kamu. Fanzur madza tara, wahai Ismail, apa pendapatmu? Bagaimana solusinya wahai Ismail? Ismail anak soleh Pak. Ismail, aku bermimpi semalam harus menyembelih kamu, nak. Bagaimana dengan kamu, nak? Coba kalau Ismail ini anak durhaka. Ya Abah, aku kan masih muda, Pak. Yang disembelih apa aja yang sudah tua. Jawaban anak durhaka. Tapi Ismail subhanallah. Ya abati amma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Abah, itu perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau Abah akan menemukan aku, anakmu ini, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Nabi Allah sudah pasrah, sabar, tawakal, ini perintah Allah. Ya. Ismail pun sudah tawakal, pasrah, ini perintah Allah. Maka mimpilah yang pertama Nabi Allah Ibrahim, mimpi untuk perintah menyembelih putranya. Mimpi yang pertama, paginya bangun, ya, taruh dada. Tarwiyah itu jadi asal kata taruh dada, miter bingung. Ini perintah Allah atau perintah syaitan? Hari yang kedua, malam yang kedua, mimpi lagi seperti sama mimpinya. Aufina tiga ya Ibrahim, laksanakan azharku ya Ibrahim. Baru pagi harinya mimpi yang kedua, Arafah, yu'aridu Arafatan. Nabi Allah Ibrahim tahu kalau ini adalah benar-benar perintah Allah, sehingga dinamakan hari Arafah. Baru di malam yang ketiga mimpi lagi, benar-benar ini perintah Allah, dilaksanakanlah penyembelihannya. Ya, Nabi Ismail di hari Yaumil Adha, sehingga di tanggal 10-nya dinamakan Yaumil Dzabhi, Yaumil Adha, Yaumul Nahr. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa fadainahu Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah, falamma aslama, maka ketika mereka Nabi Allah Ibrahim dan Ismail pasrah tunduk patuh perintah Allah, watallahu, dan Nabi Ibrahim meletakkan, ya, membaringkan atas pelipisnya Nabi Ismail persis mau disembelih. Sudah sama-sama pasrah, tapi apa? Wafadainahu ayya Ibrahim. Sodaqta ru'ya ayya Ibrahim wa Ibrahim sodaqta
benar mimpimu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya yang seperti itu, kau mau melaksanakan perintah menyembelih putramu, maka akan aku balas, akan aku kasih balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah cobaan yang nyata, cobaan yang terberat tapi kau lakukan. Sehingga dalam terusan ayat, wa fadainahu bidibhin adzim, maka aku ganti Ismail dengan kurban yang sangat besar, dengan kambing kibas. Dan ternyata seandainya pada waktu itu Nabi Allah tidak diganti dengan kambing kibas, Nabi Allah Ismail tidak diganti dengan kambing kibas, niscaya terpotonglah leher Ismail, sehingga umat manusia akan mengorbankan putranya. Subhanallah. Dan ternyata Allah ganti Ismail dengan kambing kibas, yang tidak lain dan tidak bukan kambing kibas ini adalah korbannya Habil yang diterima oleh Allah untuk mendapatkan iklim rebutan sama Qabil. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Adam putranya untuk berkurban, dan yang diterima adalah kurbannya Habil. Dialah mengganti kambing kibas untuk Ismail. Dan ternyata masalah kurban mengorbankan sudah ada sejak zaman Nabi Adam, dengan histori cerita yang berbeda berlanjut ke Nabi Allah Ibrahim Ismail, menjadi syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jamaah sudah berkurban dengan kambing yang terbaik, ketika jamaah sudah kurban dengan lembu sapi yang terbaik, yuk kita coba korbankan, kita coba buang, kita coba hapus penyakit-penyakit yang masih ada dalam diri kita. Sombong, takabur, iri, dengki, hasud, prasangka buruk sama orang kita korbankan, kita hilangkan, kita hapus, kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita, dari dalam jiwa kita, dari hati kita. Inilah makna kurban sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah tidak sekali-kali memanggil darah kurbanmu, tidak. Sekali-kali Allah memanggil daging kurbanmu, tidak. Tapi Allah akan melihat hatimu, sejauh mana engkau jaga hatimu setelah berkurban. Artinya, yuk, setelah kita berkurban dengan kambing yang terbaik, setelah kita berkurban dengan sapi yang terbaik, kita coba korbankan, kita coba hapus, kita coba hilangkan sifat-sifat madhumah, sifat-sifat yang buruk yang masih melekat pada hati jiwa kita. Inilah makna kurban yang sesungguhnya. Mudah-mudahan dari peristiwa kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail menjadi inspirasi. Pada hakikatnya semua adalah titipan Allah. Apa-apa yang kita korbankan dasarnya adalah itu ikhlas, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, semata-mata mengharapkan rahmat ridhonya Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang biasa rezekinya 5 juta jadi 10 juta, yang biasa rezekinya 10 juta mudah-mudahan 20 juta, yang biasa 20 juta mudah-mudahan rezekinya jadi 60 juta, bisa berkurban sapi 1. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pas jam 6. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwasanya bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang mulia. Terus digunakan untuk menjalankan ibadah puasa. Iya. Karena nilai pahalanya ada. Bagaimana kalau misalkan kita menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan bulan lainnya, tapi kita masih punya hutang Ramadan. itu masih kan apalagi mungkin komunitas yang main di bawah juga kali ya kan. Iya. Mungkin ada yang belum hutang puasa Ramadan. Nah itu bagaimana kita menjalankan ibadah puasa sunnah? Itu pertama. Iya. Terus yang kedua tadi diterangkan bahwasanya haji itu kan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita melaksanakan ibadah haji, niat kita terkencing kita ingin itu lah ini apa lah ya? Niat kita mengencing daripada apa yang tadi diputuskan. Terus yang ketiga, mau dari artinya kita berkorban di bulan Dzulhijjah ini. Kalau kita ada niat berkorban, itu ada larangan dari bulan dari tanggal 1 sampai pelaksanaan bulan itu kita dilarang mencukur rambut, memotong kuku dan yang lainnya gitu ya kan. Kalau misalnya larangan itu kita langgar, bagaimana? Iya. Terima kasih kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nanti baru saja kita makan. Dari pertama ya, bagaimana kalau kita mau niat berpuasa di bulan Dzulhijjah sementara kita masih punya hutang Ramadan? Berarti kita harus bayar qadha dulu. Ya. Tapi ada satu ulama di fikih mengatakan, saya niat qadha Ramadan dan puasa Dzulhijjah fardu karena Allah. Ada boleh seperti itu. Cuma tetap yang terpakai tetap qadha karena dia masih punya qadha Ramadan. Selesaikan dulu qadha Ramadannya baru puasa sunnah. Tapi tadi ulama yang kedua boleh saja diniatin dua, saya yang qadha Ramadan dan niat puasa Dzulhijjah fardu karena, tapi niatnya fardu bukan sunnah lagi, fardu karena Allah. Yang kedua masalah ini haji, subhanallah. Jadi memang hakikatnya haji ini benar-benar pilihan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana ketika berarti niatnya harus dijaga? Ya. Semua tergantung niatnya. Niatnya soal apa sih? Ibadah, pasrah dan benar memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Kok sampai keluar dari jalur itu berarti keluar dari yang namanya haji mabrur. Sebenarnya haji mabrur itu ya usaha. Dari kita mulai berangkat ada niat sampai pulang kita benar-benar jaga amalan-amalan ibadah haji sampai nafas yang terakhir kita. Jadi haji mabrur itu kebaikannya bertambah-tambah. Biasanya sama tetangga orang belum nanya pulang haji jadi nanya. Biasanya orang pernah haji, pulang haji istiqomah, pulang haji istiqomah haji. Jadi bertambah-tambah kebaikannya sampai nafas yang terakhir. Ya haji. Berarti kalau melenceng dari niatnya sudah keluar jalur. Berarti sudah jauh dari kategori haji yang mabrur. Tapi sudah pernah diprediksi oleh Nabi. Suatu saat nanti haji umroh itu menjadi wisata. Alhamdulillah. Nabi sudah pernah mengatakan itu. Makanya dijaga benar-benar niat kita semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga apa? Oh iya. Nah, pada hakikatnya ulama ahli fikih mazhab dibagi menjadi dua. Ada yang memang melarang, tapi ada yang memakruhkan. Bahkan ada tetap mensunahkan. Ada yang menafsirkan lagi itu larangan untuk memotong kuku, ya, sama rambut bagi yang sedang ihram, halal.
nggak boleh malam. Dan untuk orang yang berkurban disunahkan, bahkan ada yang mengatakan makruh. Tapi ketika rambutnya alut-alutan, terus kukunya nggak rapi, ya kukunya kagak rapi, malah sunnah dipotong. Tidak ada apa-apa. Itu jadi hadisnya belum pernah silang. Nggak apa, ya nggak ada batasan haram mutlak, enggak. Kalau rambutnya alut-alutan, kukunya nggak rapi, kelihatan orang jadi kurang enak, maka sunnah dipotong itu rambut. Ada yang menafsirkan lagi yang nggak dipotong rambutnya sama kukunya itu khayalan kurbannya. Ada yang menafsirkan seperti itu, maka kita ambil dengan bijak. Ya kita berusaha memotong kuku, kita udah rapi sedari dulu. Tapi kalau kita nggak rapi, maka tetap sunnah potong rambut dan kuku kita. Ya seperti itu kan. Ya silakan. Haji kan sekarang seperti dikatakan tuh ya. Katanya Isra dari tahun 2013. Jatahnya jadi 2 tahun. Katakan 2030. Kemudian dapat 2 jual beli. Kita tahun 2023 misalnya berjatah 8.000. Ternyata suatu yang kata-kata lulus persyaratannya ya suatu lalu ternyata yang berapa Istri. belum data. Cuma kalau kata-kata ternyata dia selalu ya berapa dari 2013 ternyata 12 tahun ternyata dari belakangan. Karena dia luar biasa. Iya lebih banyak. Inilah. Jadi niatnya, kalau niatnya sodako kan apa sih? Niatnya sodako usaha biar berangkat hajinya cepat dan apa. Tapi kalau udah niat nyogok apa, udah nggak boleh. Jadi niatnya sodako saja. Umpama nih, kita belum dipanggil-panggil lah harus bayar 100 juta umpama. Ini sebenarnya cara-caranya nggak boleh. Hajinya mah tetap sah saja, cuma caranya yang tidak boleh. Maka dari itu tadi